Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi addabana bil Qur'anil Karim wa hadzaba akhlaqana bi sunnati sahibil khuluqil azim wa da'ana ila makarimil akhlaqi wal mau'izatil hasanati bil uslubil hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la rabba lana siwah wa nas'aluhu khairat dunya wal akhirah wa nashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh alladhi adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jazahu Allahu an ummatihi khaira jazaa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim min amzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa fi qawlihi tabaraka wa ta'ala aidan fi suratin ukhra wa fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni amilum fasawfa ta'lamun. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Segala puji hanya milik-Mu ya Allah yang telah mencurahkan kepada kami nikmat-Mu yang begitu banyak. Semoga nikmat-Mu ini selalu bisa kami manfaatkan untuk kemaslahatan dunia dan akhirat kami. Harapan kita kepada Allah, semoga Allah jadikan pertemuan kita di tempat ini sebagai pertemuan yang bisa menggugurkan semua dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita. Dan semoga Allah jadikan juga pertemuan ini sebagai sebab yang akan mempertemukan kita semua nanti masuk sama-sama ke dalam jannatul firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, sampaikan salawat dan salam serta keberkahan kepada Nabi kita Muhammad, kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi, dan sampaikan juga ya Allah salawat dan salam kami kepada keluarga dan para sahabatnya wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti jejak-jejak Nabi kami sampai datangnya hari kiamat nanti. Mudah-mudahan dengan keberkahan bacaan salawat dan salam tersebut kita juga memohon kepada Allah dengan setulus hati kita, semoga kita semua diberikan oleh Allah kemudahan untuk mendapatkan syafaatul uzma melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Aibati fillah, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kita di malam ini, kita Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah masuk kepada pembahasan al-hikmah fi
al-musibah, hikmah di balik musibah. Ya, hikmah di balik musibah. Pada bulan lalu kita membahas al-af'alu al-mubahatu fi shalah. Ya, perbuatan-perbuatan yang boleh kita lakukan di saat solat. Itu pada bulan lalu. 2 pertemuan kita membahas itu. Untuk malam ini, Bapak dan Ibu, kita mencoba membahas tentang masalah al-hikmah fil musibah. Hikmah di balik musibah. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dan sunnah-sunnah atau hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu banyak disebutkan tentang masalah al-hikmatu fil musibah, hikmah di balik musibah itu. Jadi perlu kita ketahui Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua manusia pasti pernah merasakan musibah itu. Ya, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang tidak pernah dapat musibah. Kenapa? Kalau masih Bapak dan Ibu ingat, dulu pernah kita sampaikan tentang perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib min Kalamit Thayyib. Beliau pernah mengatakan salah satu unwanin min sa'adatil abadi fit dunya wal akhirah. Ada 3 tanda-tanda orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ada 3 tanda-tanda orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Mana yang 3 tanda itu? Beliau merincikan. Yang pertama, idza an'ama alaihi syakara. Apabila seseorang itu selalu mendapatkan nikmat dari Allah, dia gunakan nikmat itu untuk selalu bersyukur. Ya, apabila diberikan oleh Allah nikmat, apapun nikmatnya, ya, maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, dia hadapi dengan syukur. 1. Yang kedua, dari tanda orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, idza batuliya alaihi sabara. Apabila ditimpakan oleh Allah kepada seseorang berbagai macam musibah, lalu dia hadapi dengan kesabaran. Dia hadapi musibah itu dengan sabar. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa idza dzamba istaghfara. Apabila seseorang pernah berbuat dosa atau kesalahan, dia bersegera memohon ampun, bertaubatan nasuha kepada Allah. Yang 3 ini, kata beliau Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, la tataqallabu fi al-abadu abada. Yang 3 ini tidak akan pernah luput dari manusia selama dia masih hidup di dunia. Kita ini semuanya pasti tidak akan bisa lari dari nikmat Allah. Ya enggak Pak Bu? Ya? Atau ada siku enggak pernah dapat nikmat dari Allah? Ibu-ibu? Aduh. Kemudian yang kedua, kita tidak akan pernah luput juga dari ujian, musibah. Yang ketiga, kita pun tidak pernah Bapak dan Ibu luput dari kesalahan. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, apapun yang terjadi, musibah di negeri kita, tidak perlu kita menyalahkan orang, tapi tarik kepada diri kita, dosa apa yang awak karajuan. Itu dulu. Karena kita kok Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah punya dosa. Kalau tidak kita bersegera mengoreksi diri kita di saat mendapatkan apapun ujian yang diberikan oleh Allah, itu dia akan dikhawatirkan Bapak dan Ibu, itu nanti akan menjadi siksa dunia untuk awak. Ya,
siksa dunia. Jadi para lula, bapak dan ibu, kita menyalahkan orang, tapi salahkan diri kita. Dosa apa yang kita perbuat? Setelah itu baru kita mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, jangan sampai gara-gara dosaku ya Allah, Engkau timpakan kepada orang lain. Ya, berbagai macam bala. Hamba-hambamu masih bersyukur kepadamu ya Allah, masih Engkau selamatkan aku sampai hari ini ya Allah. Tolong ampuni semua dosaku. Ini yang terbaik bapak dan ibu. Ini yang terbaik. Jadi ayat ibadillah, bapak dan ibu, hadirin wal hadirat sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita perhatikan beberapa ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran mengenai tentang masalah hikmah dibalik dari musibah itu. Fi qawli tabaraka wa ta'ala fi surah Al-Insan, terdapat firman Allah di dalam surah Al-Insan di ayat yang kedua. Ini sunnah dibaca oleh imam setiap pada hari Jumat di waktu sholat subuh di rakaat kedua. Ya, setiap hari Jumat di waktu sholat subuh bagi imam yang hafal surah As-Sajadah itu di rakaat pertama, kemudian surah Al-Insan di rakaat kedua. Ini sangat disunahkan, terdapat di dalam kitab Sahih Muslim yang dikarang oleh Syekh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Apa kata firman Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin nabatali. Inna khalaqanal insan, sesungguhnya kami menciptakan manusia. Itu disebutkan oleh Allah. Inna khalaqanal insana, sesungguhnya kami menciptakan manusia min nutfah, dari setetes air mani. Ya, ini disebutkan oleh Allah. Kemudian amsyajin nabatali, ya, yang bercampur. Artinya minta maaf dari laki-laki dengan perempuan. Kemudian nabatali, apa tujuannya Allah menciptakan manusia itu? Nabatali, supaya kami memberikan ujian kepadanya. Ya, supaya kami berikan ujian kepadanya. Karena ujian itu kalau kita lihat lagi di dalam kitab Sahih Muslim, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, tentang masalah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ajaban li amril mu'min, sungguh mengerankan semua urusan atau semua urusan orang-orang beriman itu kullu khair, semuanya adalah baik apabila diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman. Tolak ukurnya pertama iman, ya, iman tolak ukurnya. Apabila Allah memberikan kepada orang yang beriman kebaikan, maka orang beriman ini bersyukur, maka Bapak dan Ibu, fakana khairan lahu, itu akan menjadi kebaikan untuk dia. Kemudian apabila orang beriman diuji oleh Allah dengan berbagai macam kesulitan, ya, lalu dia bersabar, fakana khairan lahu, maka kesulitan itu pun akan menjadi baik bagi dirinya. Artinya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman itu susah dan senang itu sebenarnya bukan untuk menghinakan dirinya, tapi untuk memuliakan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun ujian yang diberikan oleh Allah, dengan tolak ukurnya adalah iman, jangan kita berburuk sangka kepada Allah. Jangan kita berburuk sangka kepada Allah. Pasti ada hikmah di balik
dari ujian itu. Ayo al-muslimun, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Itu terdapat di dalam surah Al-Insan di ayat yang kedua. Kalau kita lihat lagi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di surah Al-Kahfi, terdapat di dalam surah Al-Kahfi ini disunahkan juga dibaca setiap di hari Jumat, ya. Di hari Jumat, mulai dari masuk hari Kamis di waktu maghrib, ya, maka itu sudah masuk Jumat sampai di hari Jumatnya sebelum terbenam matahari, maka disunahkan untuk membaca surah Al-Kahfi. Di dalam surah Al-Kahfi di ayat yang ke-7 disebutkan oleh Allah juga, a'udzubillahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim min amzihi wa nafthihi wa nafthi bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi, ya, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi itu linabluwakum ayyuhum ahsanu amala, sebagai perhiasan baginya agar kami menguji mereka siapa di antara mereka manusia di dunia itu yang terbaik perbuatannya. Ini jelas disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang ada di muka bumi ini sebagai perhiasan untuk manusia. Tujuannya apa? Agar menguji manusia siapa di antara manusia ini yang terbaik perbuatannya. Jatuhnya bagaimana Bapak dan Ibu? Kita lihat di dalam surah apa tuh? Surah Saba. Di dalam surah Saba disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk kepada surah Saba, kita lihat di dalam surah yang ke-39. Ayatnya ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza massal insana dhurrun da'ana. Masya Allah. Apabila manusia ditimpa mara bahaya, du'ana, mereka menyebut-nyebut kami, mereka meminta pertolongan kepada kami. Itu disebutkan Allah. Kalau manusiaku ketika sulit, baru Allah, ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Itu ketika sulit. Thumma idza khawwalnahu ni'matan minna. Masya Allah. Kemudian apabila kami berikan kepada mereka manusia itu nikmat dari kami, qala, manusia itu berkata, innama utituhu ala ilm, ambo dape iko karena de ilmu ambo, karena de santiang ambo karajo. Ambo dape iko ko gara-gara de santiang nyombo karajo. Lupunyo ke Allah. Ini pada umumnya manusia ketika sulit dia mengadu ke Allah, tapi ketika nyo sanang kau kalau ndak karajon pun ndak dapat ku doh. Aku milik ambo ko. Maraso memiliki dirinya, lupa kepada sang pemilik. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kalau seperti ini tipe manusianya, Bapak dan Ibu, apa disebutkan oleh Allah di lanjutan ayat ini? Bal hiya fitnah. Allah. Bal hiya fitnah. Sebenarnya itu adalah ujian untuk dia. Yang dia dapatkan tuh, itu ujian untuk dia. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia kok ndak tahu. Jadi ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu sidang jamaah
salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Apa yang kita sebutkan tadi di dalam surah Saba, dari ayat 5 balik sampai ayat 7 balik. Kita perhatikan Bapak dan Ibu, dalam surah Saba ada disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim min amzihi wa nafthihi wa nafthi. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi saba'in, laqad kana fi saba'in, sungguh bagi kaum Saba, fi maskanihim ayatun jannatani ayyaminin wa shimalin. Ada tanda kebesaran Allah diberikan oleh Allah kepada kaum Saba. Apa tanda kebesaran Allah yang diberikannya kepada kaum Saba? Jannatani ayyaminin wa shimalin. Di tempat kediaman mereka kaum Saba itu, mereka dijadikan oleh Allah, Bapak dan Ibu, tanah-tanah mereka yang mereka diam itu subur. Apapun yang mereka tanami tumbuh. Artinya makmur tempat kediaman mereka kaum Saba. Ketika dijadikan oleh Allah negeri mereka negeri yang makmur, negeri mereka negeri yang aman, ya, yang subur, ada orang-orang yang memberikan nasihat kepada mereka kaum Saba. Lihat di ayat yang kali mubalih itu lanjutannya, kulu mir rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hei kaum Saba, kulu, makanlah kalian, mir rizqi rabbikum, dari rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepada kalian, washkuru lahu, dan bersyukurlah kalian selalu kepada Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri kalian adalah negeri yang aman, negeri yang nyaman, sedangkan Rabb kalian yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengampun. Itu nasihat yang disampaikan kepada mereka kaum Saba. Bagaimana respon mereka Bapak dan Ibu ketika mendapatkan nasihat itu? Disebutkan oleh Allah di ayat yang ke-16, fa'aradu. Fa'aradu artinya malah mereka berpaling. Artinya tidak mau menerima nasihat itu, menganggap remeh nasihat tersebut. Menganggap remeh nasihat tersebut. Karena mereka sudah dinasihati terus Bapak dan Ibu, agar ingat selalu kepada Allah di waktu sanang, ingat juga kepada Allah di waktu susah. Bukan hanya di waktu susah saja ingat sama Allah, di waktu sanang pun ingat selalu kepada Allah. Buktikan rasa syukur atas semua nikmat yang diberikan Allah. Tapi fa'aradu, mereka malah membalas nikmat-nikmat Allah itu dengan berpaling, tidak mau mentaati perintah Allah. Akhirnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, fa'arsalna alaihim sailal arim, kami kirim ke negeri Saba tersebut yaitu banjir bandang. Banjir bandang, Pak. Bukan hanya Bapak dan Ibu banjir bandang itu dimasuk kita saja. Orang-orang yang sebelum kita, ya, itu sudah terjadi banjir bandang. Lihat nanti Bapak dan Ibu di dalam surah Saba tersebut, supaya jangan berburu sangkau kambuh. Mungkin itu di karang-karang sama dahlan tuh. Coba lihat. Fa arsalna alaihim sailal arim. Kami kirim ke negeri kaum Saba tersebut yaitu banjir bandang. Wa baddalnahum bi jannatayn jannataini dzawatai ukulin khamtin. Lalu kami ganti negeri mereka yang awalnya subur, negeri mereka negeri yang nyaman, aman, makmur. Apa diganti oleh Allah? Diganti oleh Allah Bapak dan Ibu, negerinya tidak menumbuhkan tanaman-tanaman yang
baik-baik lagi. Tapi apa yang ditumbuhkan oleh Allah? Yang ditumbuhkan oleh Allah di negeri kaum Sabah adalah ukulin khamtin, makanan-makanan pahit. Ukulin khamtin, makan makanan pahit. Selain daripada makanan pahit, apalagi yang dikirim oleh Allah, yang ditumbuhkan oleh Allah di negeri mereka tuh wa atlin wa syai'in. Atlin wa syai'in itu artinya Bapak dan Ibu, oh kalau istilah bahasa Awaknya, sikat daun yang berduri, daunnya itu dipegang layunya, sikajui namanya tuh. Apa? Putri madu namanya. Ada yang mengecek sikajui. Oh, sikajui jo. Badurinya tuh di parak-parak biasanya banyak tuh. Awak pegang apanya tuh? Layunya. Itu yang diganti oleh Allah untuk dipangan tuh. Ayo. Apa lagi tuh? Bisa disayur tuh, Bu? Mana tahu bisa disayur. Allah. Kemudian apalagi yang ditumpukan oleh Allah selain daripada makanan-makanan yang pahit? Kemudian putri malu tadi namanya. Kemudian apa lagi? Wa min sidirin qalil. Min sidirin qalil itu artinya tumbuhan. Kinilah ada di negeri kita kok, bahkan di toko-toko herbal lah ada menjual tuh. Itu bidara, sidir. Sidir itu artinya bidara. Itu pun baduri itu. Kalau di daerah Arab ya, biasanya kalau ada orang meninggal, daunnya itu dijadikan untuk memandian. Yo dimasukkan kayu kember ya, disiayi, kemudian dimasukkan daun-daunnya itu, kemudian dimandikan jenazah tersebut. Itu kalau di daerah Timur Tengah. Kalau selain daripada itu Bapak dan Ibu, kalau ada orang kesurupan, biasanya ada yang meruqyah. Ya, ada orang yang meruqyah pasiennya, biasanya ada tuh daun bidara tuh, karena itu salah satu daun yang sangat dibenci oleh syaitan. Itu toko-toko herbal lah banyak itu di apa Bu? Bahkan lah ada bentuk kapsulnya, bahkan lah ada bubuk ya, bubuknya, bahkan sekaligus pohonnya lah ada, adalah dipakai apanya, dipolibekan kayak panjang kok. Itulah banyak orang menanam di halaman rumah tuh. Jadi ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu sedang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Itulah yang diganti oleh Allah kepada negeri kaum Sabah. Karena kekufuran mereka, mereka selalu mendapatkan nikmat dari Allah, tapi mereka balas nikmat tersebut dengan berbagai macam maksiat. Ini parah lulai kini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Negeri kita kok kini luar biasa. Atau LGBT. Luar biasa kini itu. Yang laki-laki cuma suka sama laki-laki. Kok yang kejadian di Padang itu viral tuh kan. Umur seorang guru SMA, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, datang kok di toilet loleh. Seorang guru SMA umurnya lah 58 tahun. Guru kok dengan anak yang berumur 18 tahun. Itu pun agamanya yang apa kok Islam. Gurunya kok, yang muridnya kok Kristen Katolik. Datang kok di boh,
Luar biasa Bapak dan Ibu. Ayuhal muslimun, Bapak dan Ibu sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Jadi pelajaran sebenarnya yang bisa kita ambil dari Al-Quran pula banyak, tapi manusia kok sudah makin jauh dari Al-Quran. Banyak kisah-kisah orang yang terdahulu diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran yang tujuannya supaya bisa mengambil pelajaran. Makanya ditutup oleh Allah di ayat yang ke-17 dari surah Sabah itu. Apa firman Allah? Dzalika jazainahum bima kafaru. Dan kami demikianlah kami memberikan balasan kepada mereka kaum Sabah bima kafaru, karena keingkaran mereka. Karena keingkaran mereka. Wa al nujazi illal kafur. Dan kami tidak menjatuhkan adab yang demikian itu melainkan hanya kepada orang-orang yang ingkar. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal muslimun, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Itu balasan dunia baru tuh. Apa balasan dunia? Kepada orang-orang yang berpaling dari Allah, kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kalau kita pahami tadi dari surah Sabah tadi, maka akan Allah kirim ke negeri tersebut yaitu berbagai bala bencana. Di antaranya tadi yang disebutkan adalah banjir bandang. Bahkan Bapak dan Ibu di dalam surah Toha di ayat 124 sampai ayat 126 ada juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim min amzihi wa nafthihi wa nafthi, bismillahirrahmanirrahim, wa man a'rada an dzikri, siapa saja orang-orang yang berpaling dari peringatan kami, peringatan Allah maksudnya, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka sesungguhnya bagi orang-orang yang berpaling itu diberikan oleh Allah kehidupan yang sempit, dipersulit Allah hidupnya. Aduh kawan, waktu kami sama-sama mahasiswa baru di Mesir tahun 2005 dulu, namanya Abdul Hafiz. Beliau tinggal membuat pesantren di Langsa daerah Aceh. Beliau orang Takengon, ya. Kita tahu pada Ibu, salah satu bencana yang paling dahsyat di beberapa di daerah Aceh, sampai kata beliau tinggal 8 kabupaten lagi tuh di Aceh itu yang tersisa, yang lain itu luar biasa. Tamiang itu lebih dahsyat. Tamiang, kemudian kampungnya tadi Takengon tuh, itu yang paling sulit tuh jalan, itu yang paling habis jalan. Jadi Bapak dan Ibu, ketika beliau ada jadwal khutbah di satu masjid di daerah Tamiang, khutbah Jumat sekitar 2 minggu yang lalu, karena banyak dari orang-orang Aceh kok mengungsi ke Musaji, ya, karena ada Musaji Bapak dan Ibu di situ juga yang diselamatkan oleh Allah. Banyak orang-orang yang mengungsi di Musaji itu.
Ketika di hari Jumat beliau mengatakan, beliau jadwalnya khutbah. Lah masuk waktu Jumat, laki-lakinya bapak dan ibu yang dimuliakan Allah duduk-duduk di halaman musajid itu sambil merokok. Tidak satu sholat Jumat dong. Lah seperti itu keadaan. Tidak sadar-sadar loh. Allah, itulah terkunci mati hati itu Pak. Bukan padusi yang bersihan kok, laki-laki Pak. Banyak icip beliau duduk di halaman musajid itu sambil merokok. Orang sedang sholat Jumat, tidak ikut sholat Jumat. Makanya disebutkan oleh Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Siapa saja orang-orang yang berpaling dari peringatanku, yaitu peringatan Allah, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka sungguh kami berikan kepada mereka yaitu kehidupan yang sempit, dipersulit oleh Allah hidupnya. Itu pun tidak sadar-sadar. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Lebih parah oleh bapak dan ibu, apa balasan diberikan oleh Allah kepada mereka orang-orang yang berpaling dari Allah tuh? Kami kumpulkan mereka nanti di hari kiamat dalam keadaan mata tidak bisa melihat lagi, artinya buta, dibutakan oleh Allah. Jadi banyak manusia ketika di dunia kok bisa mencalik, tapi ketika di hari kiamat tidak ada satu pun yang bisa dilihatnya lagi. Sampainya mengadu kepada Allah, bapak dan ibu. Diabadikan oleh Allah dalam ayat ini. Apa pengaduan mereka? Orang-orang yang dibutakan oleh Allah penglihatannya nanti di hari kiamat. Qala Rabbi lima asyarotani a'ma wa qad kuntu basira. Wa ay Rabbku, mengapa engkau kumpulkan aku di hari kiamat ini dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu ketika aku di dunia mataku bisa melihat. Apa jawaban Allah? Qala, Allah berfirman, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Demikianlah dulu, ketika dulu di dunia ada orang-orang yang memberikan nasihat kepadamu, dinasihati kamu, ya, fanasitaha, kamu anggap remeh terhadap nasihat tersebut. Wa kadzalika al-yauma tunsa, dan demikianlah kami pada hari ini, maksudnya hari kiamat ini, kami tidak peduli lagi. Kami akan melupakan kamu. Rasakan di situ. Itu malah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa orang-orang yang mencoba-coba menjauh daripada petunjuk Allah di saat di dunia, maka dunia dan akhiratnya akan sengsara. Jadi ini bapak dan ibu yang harus kita renungkan mumpung kita masih hidup di dunia. Karena inna safara la ba'idu walakinnal amalu la qalil. Perjalanan kita bapak dan ibu masih panjang yang akan kita tempuh, sedangkan amal kita masih perlu kita renungkan. Lah sampai di mana persiapan yang akan kita bawa untuk menuju ke kampung yang kekal abadi tersebut, yaitu negeri akhirat. Kita kembali tadi kepada pembahasan tadi. Apa hikmah di balik musibah itu bapak dan ibu? Yang pertama, hikmah di balik musibah itu adalah agar kita kembali kepada kebenaran. Ya, supaya sadar kita bahwa kita ini adalah ada yang memiliki. Ya. Ada yang memiliki. Siapa yang memiliki kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jadikan musibah itu bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, supaya kembali kita kepada Allah. Sadar kita bahwa kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa disebutkan oleh Allah? Wasma'u fi qawlihi tabaraka wa ta'ala. Lihat bapak dan ibu firman Allah fi surah As-Sajadah, di dalam surah As-Sajadah juga di ayat yang ke-21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Artinya
walanudhiqannahum, dan sesungguhnya kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, merasakan kepada mereka sebagian dari azab yang dekat di dunia. Jadi apapun musibah-musibah yang diberikan oleh Allah kepada manusia di saat di dunia, tujuannya apa? La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar, supaya mereka sadar. Tapi tidak sadar, lebih parah lagi di akhirat. Lebih parah lagi nanti di akhirat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, selain daripada agar kita kembali kepada kebenaran, apa hikmah dibalik dari musibah tersebut Bapak dan Ibu? Yang kedua, supaya kita tunduk merendahkan diri di hadapan Allah. Ya, supaya kita tunduk merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan di dalam surah yang ke-7, yaitu surah Al-A'raf, ayatnya ayat yang ke-94. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna a'laha bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yadarra'un. Maknanya, wa ma arsalna, kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mengutus seseorang nabi pun kepada suatu negeri illa akhadna a'la'a bil ba'sa'i wad dharra, lalu penduduknya mendustakan nabi tersebut, melainkan kami timpakan ke negeri itu, ya, apa dia? Kesempitan hidup dan penderitaan, berbagai macam penderitaan. Tujuannya Bapak dan Ibu, la'allahum yadarra'un, supaya mereka tunduk dengan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua di antara hikmah di balik musibah itu Bapak dan Ibu, selain daripada agar kita kembali kepada kebenaran, yang kedua supaya kita tunduk merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apalagi Bapak dan Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, ats-tsalits wa minal hikmati fil musibah, di antara hikmah di balik musibah itu, kama warada fi qaulihi tabaraka wa ta'ala fi surah Al-An'am, yang terdapat di dalam surah Al-An'am, atau fi surah Al-Alaq, atau terdapat juga di dalam surah Al-Alaq. Apa hikmah di balik musibah itu? Supaya kita tidak melampaui batas. Ya, supaya jangan melampaui batas. Kalau melampaui batas, akibatnya udah kita lihat tadi, dan kita sebutkan beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang diceritakan oleh Allah untuk supaya bisa kita mengambil pelajaran. Ini Bapak dan Ibu yang bisa kita sampaikan, dan masih banyak lagi tentang masalah. Kalau di sini ada sekitar 86, ya, 86 al-hikmah fil musibah, hikmah di balik musibah tersebut. Makanya ada para ulama kita menyusun satu kitab 286 mengenai tentang ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kaifiyatu, bagaimana cara menghadapi musibah, ya, bagaimana cara menghadapi musibah supaya jangan sampai musibah itu Bapak dan Ibu menjadi adab untuk kita. Jadi ini penting mana Bapak dan Ibu kita sampaikan. Baru 3 macam baru yang kita sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga kita semuanya Bapak dan Ibu selalu mendapatkan
pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tetap diistiqomahkan oleh Allah kita dalam ketaatan dan menjauhi semua larangan-larangannya, dan semoga kita juga nanti seperti yang sampaikan di awal dari muqaddimah tadi, semoga kita nanti dikumpulkan oleh Allah di Jannatul Firdausnya, sama-sama mendapatkan nikmatnya, amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.